Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Ah, Alhamdulillah sehat Masya walafiat. Allah, luar biasa. Ini negeri nampaknya sering bicara ngalor kerjaan ngidul ya. Ahlak, ahlak, ahlak. Tapi nampaknya menjadi koreksi dari berbagai kisah. Apa kabar Mas Tony? 10 Februari ini akan gabung di JIS karena ini luar biasa. Belum terjadi Mas Tony. Babotoh, Bonek, Aremania gabung. Ada lagi Jackmania. Tah macam mana itu cendol yang akan kumpul di sana itu ya, 3 juta, 2 sampai 3 juta. Belum lagi kisah yang terakhir ini, mantan komisaris Pertamina ini macam Tom and Jerry sekarang antara Ahok dan Jokowi yang dulunya berseturu. Ini apa yang terjadi? Nah, kami juga pengen dengar tentang guru-guru besar yang sudah 30 kampus lebih Mas Tony yang terjadi. Macam mana ini? Katanya dituduh sama Pak Bahlil ini, ini skenario, ini itulah itu. Belum lagi urusan KPU yang hang heng hong. Sudah 2 kali dapat peringatan keras. Nampaknya ini Hasyim Asyari dan kawan-kawan kuat sekali. Macam mana ini kisah di Republik? Silakan Mas Tony Rosid berikan pencerahan untuk pendengar Radio Silaturahim di 20 negara dan tentu saja satu di antaranya adalah Indonesia. Silakan Mas Tony. Oke, yang pertama untuk di JIS ini menjadi sebuah sejarah menurut saya bagi Anies dan para pendukungnya, karena pertama tempat itu adalah tempat yang dibangun oleh Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya tentu saja berkolaborasi dengan para ahli sehingga melahirkan sebuah teknologi terbaru di dunia ketika mengangkat atapnya itu. Ini monumental karena ini adalah sebuah stadium yang tidak pernah ada di Indonesia, semegah itu, semodern itu teknologinya dan sebesar itu. Ini monumen dan kebetulan Anies memakai JIS sebagai kampanye terakhir dan ini akan menjadi sebuah kampanye terbesar. Yang menjadi sebuah pertanyaan publik selama ini adalah apakah 10 Februari besok itu akan menjadi perkumpulan massa yang terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Yang kalau kemarin kalau toh diberikan hadiah muri gitu kan, yang terbesar itu dipegang oleh 212. Apakah ini mampu untuk melampaui 212? Saya pikir bisa jadi. Karena saya mendengar dari banyak pihak di Jawa Barat saja setiap kabupaten itu lebih dari 10 bis, minimal 10 bis, ada yang sampai 20 bis setiap kabupaten di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, setiap kabupaten, dan di Jawa Timur setiap kabupaten itu mengirimkan. Tentu jumlahnya tidak sebanyak di Jawa Barat karena lokasi ya. Jabodetabek tentu saja akan jauh lebih besar. Kemudian di luar Jawa juga akan berbondong-bondong untuk datang. Kalau ini ternyata melampaui jumlahnya dari 212, ini hebat. Sama saja atau bahkan jumlah jutaan saja yang diprediksi minimal 3 juta, itu saya pikir ini akan menjadi sebuah memori. Belum pernah ada capres-capres dihadiri oleh jutaan. Dan rasional juga mengingat bahwa Anies ini ketika mengadakan kegiatan di berbagai tempat, di Slawi, Tegal, itu Jawa Tengah, di Jogja, kemudian di Medan, di Jeneponto, di Makassar ya, daerah Sulawesi Selatan, dan di Jawa Timur itu jutaan orang ya, paling tidak ada 1 juta orang yang hadir dan mereka biaya sendiri, tidak dimobilisasi melalui kapital dari pusat dan sebagainya. Saya pikir ini satu fenomena yang berbeda. Artinya bahwa semangat perjuangan untuk terjadinya perubahan itu memang sangat besar. Ditambah lagi lebih dari 30 kampus melakukan protes terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ikut cawe-cawe ya. Kalau kemudian kita bicara tentang aturan, ya aturan siapa yang buat? Aturan kan yang buat memang pemerintah, yang kemudian diteken oleh DPR misalnya di dalam undang-undang. Tetapi dalam konteks ini kan masalahnya ada di etika. Apakah pantas? Sebab apa?
nanti akan ada conflict of interest. Orang yang seharusnya menjadi wasit, orang yang seharusnya menjaga agar pemilu ini berjalan secara damai. Kan runtutannya begini, pemilu itu damai kalau, atau pemilu itu tenang, damai kalau itu luber, ya, jujur dan adil, kemudian dan sebagainya lah. Dan itu akan terjadi manakala tidak ada intervensi, tidak ada kecurangan, dan kecurangan tidak akan terjadi kecurangan kalau tidak ada intervensi kekuasaan. Yang paling berpeluang untuk melakukan kecurangan itu kan kekuasaan. Di luar kekuasaan ada, tetapi peluangnya sempit, peluangnya kecil. Tetap terjadi kecurangan yang dilakukan oleh paslon-paslon yang ada, tetapi tingkat kecurangan, ya, itu akan kecil, dan itu dilakukan oleh oleh tim, dan itu tidak sistematis, tidak terstruktur, sendiri-sendiri, yang bersifat lokal, gitu. Dan tidak akan pernah terjadi terstruktur dan sistematis, apalagi masif, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa atau orang-orang yang memiliki akses kekuasaan, yang kemudian menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan kecurangan secara masif, itu secara terstruktur dan secara sistematis itu. Dan disinilah sebenarnya kalau kita ingin pemilu ini jurdil, pemilu ini damai, pemilu ini aman, kuncinya cuma satu, bahwa presiden tidak perlu ikut cawe-cawe. Ini yang kemudian dikritik oleh semua pihak. Dan baru kali ini kampus itu kompak, para akademisinya, para guru besarnya, dan begitu juga dengan Pimpret, ya, Pimpret media-media mainstream itu kompak untuk melakukan sebuah kritik. Apa gejala yang bisa kita tangkap dari sini, Pak Iksan dan seluruh pendengar Asir? Kenapa kritik ini itu tidak dulu-dulu? Toh ini kejadian-kejadian aneh di negeri ini akibat dari elit politik yang berlaku semaunya, sewenang-wenang, menabrak aturan sana sini, dan kemudian mengubah aturan semaunya. Itu kan sebenarnya terjadi dari dulu. Kalau kemudian dengan bahasa halusnya itu bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, itu kan dari dulu. Kenapa munculnya protes Pimpret saat ini? Kenapa munculnya protes lebih dari 30 kampus termasuk para guru besarnya itu saat ini? Karena memang ini diawali oleh situasi dua hal, ya. Situasi pertama, capres-capres sudah mulai melakukan kritik pedas, melakukan kritik bebas, melakukan kritik yang sangat berani, ya. Karena memang capres-capres nggak bisa dikriminalisasi. Kalau sudah menjadi capres-capres tidak bisa dikriminalisasi, dan mereka kemudian punya panggung yang namanya debat, punya panggung yang mana talk show, punya panggung yang namanya berhadapan-hadapan dengan lawannya. Maka kemudian mereka mengekspresikan kegelisahannya, kekecewaannya dengan aman, ya, tidak bisa untuk kemudian dituntut secara hukum. Inilah yang kemudian membuka ruang bagi para akademisi, bagi para guru besar, bagi para mahasiswa, bagi para Pimpret untuk tumbuhnya nyali dan keberanian melakukan kritik. Faktor yang kedua adalah semakin lama nanti, ya, semakin pendek ini waktu yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk berkuasa di sampai 2024 ini, kan sampai Oktober, makin ke sini. Nah, kita bisa bayangkan ini kalau nanti setelah Pilpres ada putaran kedua, ya, kedua, maka ruang untuk tumbuhnya keberanian dari semua pihak akan semakin besar. Ya, maka bukan 30 kampus, mungkin akan ratusan kampus yang muncul, bukan hanya 5.000, 10.000 mahasiswa, mungkin akan 1 juta mahasiswa bisa turun, bukan hanya Pimpret yang kemarin saja, mungkin semua Pimpret akan teriak, dan ini akan menjadi sesuatu yang terjadi. Dan ini bisa analisis saya nanti coba dibuktikan setelah pemilu ini, kalau itu ada putaran kedua, maka ruang untuk adu nyali mereka yang selama ini diam akan semakin besar, semakin menguat. Boleh jadi nanti, ya, Muhammadiyah yang selama ini halus nanti akan muncul keberaniannya, atau ormas-ormas yang lain akan muncul keberaniannya. Ya, saya nggak tahu apakah NU nanti akan ikut muncul, saya nggak tahu, gitu loh. Tapi kalau kemudian nanti, ya, nanti ini akan terjadi. Tapi kalau nanti sampai 1 putaran dan itu dipaksakan, itu justru lebih berbahaya. Karena apa? Isu politik dinasti, isu etika, dan isu kecurangan
itu akan menjadi 3 isu yang sangat seksi dan akan memicu memicu liberalitas protes dari masyarakat, dari rakyat yang semakin masif dan semakin besar ya. Berkaitan dengan etika politik ya, Pak Ihsan, saya terus terang masih bertanya-tanya tentang materi hukum kita itu ya. Contoh misalnya ya, kenapa persoalan etik itu tidak bisa membatalkan ini hukum tata negara kita ya, menurut saya perlu menjadi diskusi ulang lah. Contoh lah misalnya di MK kemarin jelas-jelas ada sefaktor kesengajaan untuk ya menerima gugatan bahwa peserta pemilu atau pilpres, capres, cawapres itu minimal 40 tahun, tetapi boleh yang punya pengalaman dan terbukti itu ada ada intervensi dan terbukti pula itu ada kesengajaan untuk melakukan dan memberikan keputusan untuk memberikan keuntungan bagi orang lain dan kebetulan saudara-saudara, lalu diputus itu hanya pelanggaran etik ya, terus kemudian orangnya diberhentikan, tapi keputusan hukumnya nggak dianulir. Ini logika saya terus terang, saya S1 dari hukum, logika saya itu belum bisa nerima ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya ya, ketika ketua KPU dan jajarannya dan anggota itu menerima pendaftaran Prabowo Gibran tanggal 25 Oktober, ternyata itu belum diubah PKPU-nya. Mestinya kan jalurnya itu PKPU itu diusulkan ke DPR lalu mengubah PKPU, itu tidak diubah tapi bisa diterima. Mestinya kan nggak bisa terima. Ini pelanggaran etik dan pelanggaran dan diberikan sanksi keras terakhir khususnya untuk ketua KPU dan diberikan sanksi keras untuk anggota-anggota KPU yang lain, tetapi produk yang ditimbulkan kan itu tidak teranulir. Ini juga tidak masuk logika, gitu kan? Ini logika hukum, meskipun di dalam hukum itu hanya pelanggaran etik dan pelanggaran etik tidak ini. Tapi ini perlu menjadi diskusi ke depan, ya. Bagaimana ketika ada orang secara sengaja melanggar aturan dan kemudian menerima dan membuat sebuah keputusan yang sengaja melanggar aturan, mestinya keputusan itu batal demi hukum. Dan ini yang logika yang menurut saya lebih pas gitu loh. Pak Ihsan misalnya terus menerima seseorang, ini dalam hukum fikih lah misalnya, hukum fikih dalam hukum fikih. Ini tidak sengaja saja ada seseorang yang secara yuridis, bukan secara faktual ya, secara yuridis meninggal. Secara yuridis itu artinya secara syar'i seorang suami ada kecelakaan, dipikir sudah meninggal tapi mayatnya nggak ketemu. Ya, setelah sekian tahun seorang istri yang menjanda ini setelah 1 tahun 4 bulan 10 hari kemudian atau lebih dari itu menikah lagi, tahu-tahu suaminya datang tidak meninggal. Maka keputusan hukum bahwa suami ini meninggal di pengadilan agama itu batal demi hukum. Maka suami yang baru itu harus bercerai karena itu namanya fasakh. Ya, itu namanya batal demi hukum. Maka suami sah yang pertama inilah yang berhak untuk memiliki istrinya. Karena apa? Itu saja tidak sengaja, tidak tahu. Ini sengaja, gitu loh. Sengaja membuat sebuah keputusan, sengaja melanggar hukum, melanggar aturan yang ada, melanggar pasal yang ada, terus kemudian dibuktikan bahwa itu ada kesengajaan, bahwa itu ada sengaja untuk melakukan pelanggaran, lalu diberikan sanksi, tapi sanksinya sanksi etik. Ya, terus kemudian keputusan hukumnya tidak dianulir. Kalau begitu melanggar aja, gitu kan? Ya siapapun yang kemudian nggak apa-apa dipecat, nggak apa-apa diberhentikan. Yang penting ini kan masuk kompensasinya bisa lebih besar. Kan akhirnya seperti hukum menjadi hukum rimba, bukan sesuatu yang preventif, ya. Berarti kan fungsi hukum itu kan dua, adil dan preventif, gitu kan? Demi keadilan dan preventif supaya tidak dijalankan. Kalau seperti ini kan tidak preventif. Gitu. Kenapa? Karena masih selalu memberikan ruang kepada orang untuk melakukan sebuah pelanggaran tanpa menganulir ya keputusan yang sengaja berbuat salah. Nah, ini kan Pak Ihsan,
nggak logikanya di mana? Saya lebih setuju di dalam konteks ini adalah hukum syar'i tadi, bahwa ada namanya fasakh demi hukum, ada batal demi hukum karena keputusan itu melanggar secara sengaja. Ini yang melanggar tidak secara sengaja aja tidak bisa dibatalkan. Jadi mesti ada hukum baru di mana keputusan hakim itu bisa batal. Jadi hakim itu bukan Tuhan. Ya, maka keputusannya bisa batal kalau memang 1, 2, 3. Salah satunya adalah dia secara sengaja membuat sebuah keputusan, ya, secara sengaja membuat sebuah keputusan yang melanggar. Contoh juga di dalam pidana, dia ternyata terbukti dia membuat sebuah keputusan atas intervensi atau atas gratifikasi. Kalau ternyata terbukti itu, maka keputusan hukumnya harus dibatalkan. Jadi hakim itu tidak kemudian bisa berbuat semena-mena. Misalnya gini, ya, oke, aku nggak apa-apa dipecat ya dari hakim, diputuskan dari hakim. Terus kemudian dia mendapatkan gratifikasi, uangnya misalnya 100 miliar. Ya lebih enak dia lakukan seperti itu. Ini hukum sudah kehilangan filosofinya sebagai fungsi untuk preventif. Saya dari dulu hal ini. Ya, karena memang saya sedikit tahu tentang hukum karena memang S1 saya hukum. Jadi kok bisa ya gitu loh, kok bisa, apalagi kemudian kita bicara begitu norma etika itu menjadi mainan gitu kan. Norma etika kita lihat misalnya ada noken yang berlaku di Papua ya, di mana seorang itu mencoblos, ya Pak, diserahkan sepenuhnya kepada bukan kepala desa, kepada kepala sukunya, kepala suku ya. Kepala suku. Dan itu ada norma sosial, ada etika, ya, ada etika etnisitas yang diakomodir oleh norma hukum, gitu kan? Hukum berlaku secara khusus. Ini norma sosial berupa etika, ya, itu dimainkan gitu loh. Dimain-mainkan, nanti akan ada pelanggaran etik lagi secara sengaja. Besok lagi ada hakim melakukan pelanggaran etik lagi. Kapan lagi ada pelanggaran etik lagi? Sampai kapan? Maka kuncinya adalah bagaimana hakim itu tidak mutlak. Artinya keputusannya itu bisa dianulir kalau terbukti dia secara sengaja membuat keputusan untuk melanggar hukum. Itu dia. Ini emang seru ini. Karena sudah tinggal 7 hari lagi, data pun masih hang-hengong ya, 204 pemilihan, 204 juta orang lebih, 66,8 juta milenial, tapi ada 50 data yang masih menjadi 50 juta data menjadi masalah. Kami bukan tanya itu Mas Tony, kami yang tanya juga nih peristiwa dulu teman sekawan Ahok versus Jokowi. Apa yang terjadi ini? Begitu satu lagi nih penutup kisah pagi ini. Silakan Mas Tony. Iya, begini Pak Ihsan dan semua pendengar Adil gitu kan. Ada sesuatu yang tidak wajar yang ketika itu dilakukan semua orang marah karena itu dianggap tidak normal, itu tidak sehat, itu tidak wajar. Istilahnya kalau itu sebagai sebuah pelanggaran etik, itu pelanggaran yang keterlaluan gitu loh, yang melampaui batas-batas tertentu gitu. Ngono yo ngono neng ojo ngono, istilahnya begitu gitu, istilahnya begitu. Pak Harto saja pada saat Orde Baru itu hati-hati betul, tetap bagaimana Pak Harto itu juga melakukan banyak pelanggaran juga, tetapi dia tahu diri, oh kira-kira ini pantas nggak, ini reaksinya besar nggak, ini bisa macam-macam nggak, ini soal politik dinasti, di mana itu kan seandainya saja Gibran itu berusia 40 tahun lalu dicalonkan ya dan didukung oleh Pak Jokowi untuk menjadi, itu saja mendapatkan protes, dicalonkan saja nggak usah didukung oleh Pak Jokowi, itu aja itu tidak dianggap secara normal tidak etis. Kok bapaknya masih jadi presiden, anaknya nyalon, dulu-dulu nggak ada yang seperti ini, gitu loh. Pak Harto aja yang 32 tahun tidak seperti ini, itu satu. Kalau kemudian yang kedua adalah pada saat dicalonkan, kemudian usia di 36, nyolok banget, gitu kan. Itu tidak memenuhi, lalu ada semacam dianggap ya dalam tanda kutip skenario untuk menggugat
usia capres-capres itu menjadi di bawah 40 tahun dan di bawah 40 tahun, dan itu kecuali yang pernah menjadi kepala daerah, pengalaman menjadi kepala daerah, itu 2 orang. Kok segitunya amat? Yang ketiga, kemudian Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan kepada 02 ya, dengan presiden cawe-cawe. Semua tahu lah ketika presiden boleh kampanye kok, nggak ada larangan dan sebagainya. Dan kemudian dibuktikan di lapangan, gitu kan, ya banyak indikator-indikator yang menunjukkan adanya keberpihakan itu yang begitu cukup dilihat oleh masyarakat. Itu yang ketiga. Inilah yang kemudian membuat teman dekatnya itu menjadi tidak tahan, ya, tidak tahan, ya, semacam Ahok itu kemudian menjadi tidak sekelas Ahok pun, orang yang didukung oleh Pak Jokowi, orang yang oleh Pak Jokowi, itu pun kemudian tetap nggak tahan gitu loh. Yang keempat, gitu loh, keempat itu kemudian berhadapan dengan Ibu Mega, PDIP, yang telah membesarkan tidak saja Pak Jokowi, itu juga keluarga Pak Jokowi. 4 hal inilah yang saya pikir membuat orang yang berada di dekat Pak Jokowi itu akhirnya, ya, terlepas bahwa Ahok itu adalah bagian daripada PDIP ya, tetapi dia juga saya pikir tahulah etika perkawanan. Tapi kenapa dia sampai seperti itu? Karena ketidaktahanan. Kok segitu amat ya? Kira-kira seperti itu. Sampai ada kata-katanya di dalam video saya dengarkan gitu kan. Emang Pak Jokowi bisa bisa kerja. Luar biasa. Ini kata-kata menurut saya paling kasar ya. Ini saya sebagai orang yang memahami bahasa ya, memahami bahasa bukan memahami, artinya cukup peka terhadap bahasa. Ketika Pak Ahok itu bilang emang Pak Jokowi bisa kerja, luar biasa. Itu bahasa yang menurut saya dari video itulah yang paling kasar. Itu yang paling kasar, itu yang paling tajam, itu yang paling agak dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap gitu kan, ngeri-ngeri sedap. Bahaya Ya. Jadi Pak Ihsan ya, inilah yang kemudian juga membuat semua orang ada yang namanya perlawanan ala petani ya. Perlawanan ala petani ini Pak Ihsan ya, yang kemudian terkenal istilah perlawanan petani. Banyak orang yang di lingkaran Pak Jokowi yang pada akhirnya siapa tapi tidak dijalankan. Tapi di antara mereka kemudian saling bisik satu dengan yang lain. Kok begitu ya? Kok ini ya? Kalau nggak begitu kita dukung loh. Kalau nggak begitu kita akan pasang badan loh. Tapi kalau gini ini kan kita mau pasang badan, kita akan dikatakan orang sama orang, kok kamu begitu juga ya, gitu kan. Nah, ini ada semacam perlawanan ala petani, dan kita akan lihat rahasia apa yang akan terbuka, dan ini bisa kita lihat setelah 14 Februari. Dari 14 Februari ini saya juga penasaran ini, pengen tahu setelah 14 Februari, saya yakin akan ada kejutan besar. Saya tidak tahu kejutan ini apa gitu kan. Apakah itu satu periode yang dipaksakan, satu putaran dipaksakan, atau kemudian 2 putaran lalu banyak yang hengkang dari 02, atau tetapi ini akan terus kemudian akan muncul orang-orang yang saat ini belum muncul. Ya, akan muncul banyak orang yang akan bicara. Akan ada orang yang loncat yang kemudian bicara, dan mereka saling buka sesuatu yang selama ini tidak pernah terbuka, dan kita akan kita akan terkejut. Kata kuncinya pasca 14 Februari akan ada kejutan-kejutan dan banyak orang terkejut. Ya, itu dia. Kita lihat lompatan-lompatan ini, mudah-mudahan nggak pada patah tulang waktu ngelompat ini ya. Mas Tony, ini Rajab mau pergi, sebentar lagi bertemu Syakban. Terakhir buat nenangkan, karena yang kita hadapi ini di bulan-bulan spesial. Juga 14 juga menjadi tanggal kontroversial juga bersama zaman yang berlangsung ini. Apa yang Mas Tony ingin ingatkan buat pendengar Radio Silaturahim pagi hari ini? Ya, silakan Mas Tony. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, termasuk saya. Kita bermunajat, banyak istighfar, berdoa kepada Allah semoga bangsa ini pertama
diberikan pemilu yang sehat, pemilu yang adil, pemilu yang luber, pemilu yang aman, pemilu yang pada akhirnya melahirkan seorang pemimpin yang baik. Yang kedua, mari dengan kekuatan rohani kita, dengan kekuatan rohani kita semua memohon kepada Tuhan agar betul-betul proses perjalanan bangsa ini ke depan itu adalah sebuah proses yang diberkahi, proses yang semakin baik. Tetapi itu perlu ikhtiar kita bersama. Ya, ikhtiar itu akan memberikan rahmat kalau ada ketulusan. Nah, ini paling sulit ketika kita bicara ketulusan kepada para politisi, karena politisi itu sudah berpuluhan tahun disetting untuk tidak kebanyakan ya, mayoritas disetting untuk tidak tulus. Ya, ini repotnya. Maka orang-orang yang di luar para politisi ini jangan juga ikut-ikutan tidak tulus. Mari kita jaga hati kita, kayak hakim jadinya. Ya, tapi memang perlu di dalam berpolitik itu perlu ada ketulusan. Ya, perlu ada meluruskan niat, perlu ada semacam jiwa kenegarawanan. Jadi jiwa kenegarawanan itu bukan hanya harus ada di dalam diri presiden, bukan hanya harus ada pada para politisi, tapi jiwa kenegarawanan dan kebangsaan ini harus ada di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu dia, itu yang penting. Terima kasih Mas Tony Rosyth pagi hari ini telah membuat suasana tambah segar. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosyth. Sampai bertemu di hari Rabu. Itu pas hari pemilu ya. Kita tetap berbincang ya Mas Tony ya. Oh ya, siap. Mantap ya, mantap. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.